Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang materi baru ya di bab 5 atau di bab terakhir di kelas 8 semester 1 ini, yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. Dengan submateri yaitu pengertian dari SPLDV sendiri, dan kemudian kita akan membahas bagaimana cara penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode grafik. Oke, yang pertama kita bahas dulu nih tentang apa sih pengertian dari persamaan linear dua variabel atau PLDV dulu. Persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel atau PLDV adalah persamaan yang memiliki dua variabel atau paubah dengan pangkat tertingginya dari setiap variabel itu sama dengan 1. Jadi bentuk umum PLDV itu seperti ini. AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Sepertinya ini kalian sudah harusnya ingat ya, karena di bab sebelumnya sudah pernah kita bahas ini. Ini sama dengan persamaan garis lurus ya, ini sudah pernah kita bahas seperti ini. Dengan AB ini tidak boleh sama dengan 0 dan ABC merupakan anggota dari bilangan real. R ini bilangan real ya, E ini elemen. Kemudian keterangannya adalah AB ini disebut koefisien ya. AB ini koefisien dan X dan Y ini XY ini merupakan variabel atau paubah dan C adalah konstanta. Seperti itu keterangannya. Saya berikan contoh. Diketahui persamaan 3x dikurangi 2y ditambah 12 sama dengan 0. Tentukan koefisien, variabel, dan konstanta. Kita jawab sekarang. Ini jelas ya, koefisiennya adalah 3 dan min 2. Maka di sini kita tuliskan koefisien yaitu 3 dan min 2. 3 ini koefisien dari x, min 2 adalah koefisien dari y. Kemudian variabelnya apa di sini? Variabelnya yaitu x dan y dan konstantanya adalah 12. Seperti itu. Saya kira mudah untuk mengidentifikasi mana koefisien, mana variabel maupun mana konstanta. Seperti itu. Nah, kita sudah tahu nih apa pengertian dari PLDV, maka kita sekarang lanjut ke apa sih sistem persamaan linear dua variabel. Pengertiannya apa? SPLDV singkatannya ya. Sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah suatu sistem atau gabungan atau kumpulan dari beberapa persamaan linear dua variabel. Tadi di pertama tadi kita sudah bahas tentang PLDV atau persamaan linear dua variabel. Nah, kalau ada kata sistem berarti itu kumpulan dari PLDV. Minimal ada dua. Jika terdapat dua variabel yang belum diketahui nilainya, biasanya akan ada sistem persamaan tersebut memiliki dua persamaan linear dua variabel, ada dua persamaan. Jika ada tiga variabel, misalnya x, y, z, maka akan ada persamaan yang memiliki tiga buah persamaan ya. Jadi ada sistem persamaan yang memiliki tiga buah persamaan seperti itu. Jadi saya kira perbedaannya adalah kalau misalkan sistem persamaan linear dua variabel itu minimal ada dua persamaan, bisa disebut dengan sistem ya. Jadi kalau ada tiga berarti itu juga disebut dengan sistem persamaan linear, tiga variabel seperti itu. Contoh sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV contohnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi kalau ada bentuk seperti ini artinya adalah sistem persamaan linear dua variabel yang nantinya kita akan disuruh mencari berapa nilai x dan berapa nilai y di sini. Seperti itu ya. Ini jelas koefisiennya adalah 2, ini min 1. Di sini kalau nggak ada angka berarti 1, jadi min 1. Di sini koefisiennya 3, ini adalah min 7. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, materi selanjutnya adalah penyelesaian SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah sebuah titik. Nanti HP-nya atau himpunan penyelesaiannya dari sistem persamaan linear dua variabel adalah sebuah titik. Titik itu pastinya ada X dan Y ya. Titik itu ada koordinat suku X dan suku Y. Untuk menyelesaikan dengan cara grafik, kita bisa menggambarkan kedua grafiknya. Jadi
Kalau sistem persamaan linear dua variabel itu nanti ada dua persamaan, jadi masing-masing dari dua persamaan itu kita gambar grafiknya. Kemudian setelah kita gambar, baru kita cari titik potong dari garis itu, ya. Jadi setelah kita gambar di koordinat kartesius itu, kemudian masing-masing titiknya kita hubungkan, akan ada perpotongan dua garis di situ. Nah, perpotongan dua garis itulah yang disebut dengan himpunan penyelesaiannya. Seperti itu ya. Supaya kalian lebih paham, ini saya berikan contohnya. Contoh-contoh yang pertama, tentukan penyelesaian dari sistem persamaan X tambah Y sama dengan 5, kemudian X tambah 2Y sama dengan 8 dengan menggunakan metode grafik. Bagaimana caranya? Seperti yang disampaikan barusan ini ya, yang tadi di slide yang sebelumnya. Kita gambar dulu grafik dari dua persamaan ini. Maka caranya, sebelum kita gambar, kita harus cari dulu titik potong dari dua persamaan ini. Maka langkah pertama, kita tuliskan dulu persamaan yang pertama di sini, persamaan X tambah Y sama dengan 5. Ini yang tulis ya. Kemudian juga kita tuliskan persamaan yang kedua di sampingnya sini, persamaan X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, setelah kita tuliskan dua persamaan ini, kita cari sudah titik potong dari persamaan ini, titik potong sumbu X maupun titik potong sumbu Y. Maka yang pertama kita cari titik potong sumbu X. Nah, kita mencari titik potong sumbu X. Maka Y-nya sama dengan 0. Artinya apa? Y sama dengan 0, nanti Y-nya kita ganti dengan 0. Kita tuliskan ini persamaannya di sini, X tambah Y sama dengan 5. Y-nya kita ganti 0 seperti ini. X tulis lagi ditambah Y, Y-nya diganti 0 sama dengan 5. X tambah 0 hasilnya X sama dengan 5. Oh, jadi koordinat titik potong sumbu X-nya adalah X, Y. X-nya 5, Y-nya 0. Nih, inilah yang akan kita gambar titiknya nanti di bidang koordinat kartesius. Setelah titik potong sumbu X, kita cari yang titik potong sumbu Y. Maka kebalikannya, X-nya yang 0, X-nya diganti 0. Maka kita tuliskan X tambah Y sama dengan 5, X-nya diganti 0. Tulis di sini 0 ditambah Y tetap sama dengan 5. 0 tambah Y, Y sama dengan 5. Jadi koordinat titik potong sumbu Y yaitu X, Y. X-nya 0, Y-nya 5. Jangan kebalik ya, jangan 5 dulu, karena X dulu baru Y, 0,5. Baru kemudian kita langsung beralih ke persamaan yang kedua tadi, X tambah 2Y sama dengan 8. Sama kayak gini caranya. Kita cari titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kita tuliskan persamaannya di sini, X tambah 2Y sama dengan 8, maka Y-nya kita ganti dengan 0. X tulis lagi, ditambah 2, tulis Y-nya diganti 0, sama dengan 8. 2 kali 0 itu hasilnya 0, maka di sini X ditambah 0 sama dengan 8. Nih, 2 kali 0, 0. X tulis lagi. X tambah 0 hasilnya adalah X sama dengan 8, tulis lagi. Jadi, koordinat titik potong sumbu X-nya adalah X, Y, yaitu 8,0. Kemudian kita cari titik potong sumbu Y-nya, maka X-nya sama dengan 0. Kita tuliskan lagi di sini persamaannya, X tambah 2Y sama dengan 8. Sekarang yang kita ganti 0 adalah X-nya. X ganti 0 tambah 2Y sama dengan 8. 0 tambah 2Y ya tetap 2Y sama dengan 8. Nah, kalau ada permasalahan seperti ini, ada langkah sampai sini, tujuan kita kan mencari Y saja. Di sini ada 2, maka kita hilangkan 2-nya dengan cara bagaimana? Kedua ruas dibagi dengan 2. Kalau di sini 2, maka kedua ruas dibagi dengan 2. Nih. Kalau di sini 3, maka kedua ruas dibagi dengan 3. Seperti ini penulisannya. 2Y dibagi 2 per 8 dibagi 2. Jadi dua-duanya dibagi 2 seperti ini. 2Y bagi 2, coret, tinggal Y saja, sama dengan 8 bagi 2, 4. Jadi koordinat titik potong sumbu Y-nya adalah X, Y. X-nya 0, Y-nya 4. Jadi 4 titik potong inilah yang nanti akan kita gambar di bidang koordinat kartesius. Kita gambar yang persamaan pertama dulu, yaitu 5,0 dan 0,5. Kita gambar. Kita buat bidang koordinat kartesiusnya dulu seperti ini. Nah, ini sudah kita buat. Jadi kalian kalau membuat bidang koordinat kartesius,
Ini kalian ukur dulu nih. Jadi kalau misalkan 1 cm ya 1 cm semua. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Jadi jaraknya harus sama semua. Karena kalau dengan metode grafik ini jaraknya harus sama. Nanti kalau jaraknya nggak sama, nggak akan tepat nanti, nggak akan benar hasilnya, nggak akan tepat di garisnya ini. Setelah kita buat seperti ini dengan menggunakan penggaris dan diukur juga, langsung kita buat titiknya. Tadi titik pertama apa? 5,0. Oh, berarti X-nya 5. Oh, di sini. Nah, 5,0 berarti di sini. Kemudian yang tadi yang titik kedua adalah 0,5. Oh, berarti Y-nya yang 5. Nah, 0,5. Nah, setelah kalian buat titiknya seperti ini, langsung kalian hubungkan dengan garis ya. Kita hubungkan. Nah, seperti ini. Ini adalah persamaan yang pertama tadi itu ya, menjadi sebuah garis seperti ini jika kita hubungkan. Kemudian persamaan yang kedua tadi berapa? Di sini ya, 8,0, maka X-nya 8 di sini. Ini koordinatnya 8,0 dan di sini 0,4. Maka di sini koordinatnya 0,4. Nah, kemudian kita hubungkan juga nih dua titik ini. Kita hubungkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita cari perpotongan dua garis itu di mana? Oh, ternyata di sini perpotongannya. Perpotongan kedua garis tersebut di sini. Berpotong tepat di X-nya 2 dan Y-nya 3. Maka kita tarik garis di sini. Putus. Kemudian kita beri tanda. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan di sini koordinatnya X-nya 2, Y-nya 3, maka 2,3. Inilah himpunan penyelesaiannya, inilah hasilnya yang kita cari. Jadi dengan metode grafik kita mencari perpotongan dua garis yang kita buat ini, yaitu 2,3. Sehingga dapat kita simpulkan di sini. Dari grafik ini yang kita buat tadi, terlihat bahwa kedua garis berpotongan di, nah ini berpotongan di titik ini 2,3, maka di sini 2,3. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP adalah 2,3. Seperti ini penulisannya. Mudah bukan ya? Gampang sekali. Kemudian saya berikan contoh lagi yang sama. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 2Y dikurangi X sama dengan 10, X tambah 2Y sama dengan 6 dengan metode grafik sama persis dengan cara yang soal yang pertama tadi. Kita tuliskan dulu ini persamaannya di sini. Persamaan yang pertama 2Y kurangi X sama dengan 10, kemudian persamaan yang kedua X tambah 2Y sama dengan 6. Kita cari dulu titik potong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Y-nya kita ganti 0. Tulis dulu. Kemudian 2, Y-nya ganti 0, 2 kali 0 dikurangi X sama dengan 10. 2 kali 0, 0 dikurangi X sama dengan 10. 0 kurangi X, maka min X di sini. Min X sama dengan 10 ini ya. 0 kurangi X, jadi min X seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini langkahnya? Min X ini kan sama dengan min 1 dikali X. Nah, ini ingat di sini ada 1. Min 1 kali X sama dengan 10. Nah, kemudian baru di sini untuk menghilangkan min 1 berarti bagaimana? Kedua ruas dibagi min 1. Kalau di sini min 1 ya min 1 dibagi min 1. Kalau di sini min 2 ya dibagi min 2. Kalau di sini 3 ya sini ya dibagi 3, seperti itu. Penulisannya seperti ini. Min 1 kali X dibagi min 1 sama dengan 10 dibagi min 1. Min 1 bagi min 1 coret-coret tinggal X sama dengan min 10. 10 dibagi min 1, min 10. Jadi, koordinat titik potong sumbu X adalah X, Y. X-nya min 10, Y-nya 0. Seperti ini. Sekarang titik potong sumbu Y. X-nya sama dengan 0. X-nya diganti dengan 0 sekarang. 2Y tulis lagi, dikurangi X. X-nya ganti 0 sama dengan 10. 2Y kurangi 0, hasilnya 2Y sama dengan 10. Kemudian ini ada angka 2, berarti apa? Kayak gini tadi, kayak seperti ini. Maka kedua ruas dibagi dengan 2, seperti ini. Maka dituliskan 2Y dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2. Hasilnya coret-coret tinggal Y sama dengan 5. Y sama dengan 5, seperti itu ya. Baru kita langsung beralih ke persamaan yang kedua nih. X tambah 2Y sama dengan 5. Oh, belum ya? Belum kita tuliskan di sini. Jadi koordinatnya adalah X, Y. X-nya 0, Y-nya 5. 0,5 berarti menulisnya. Baru kita beralih ke sini nih.
Sama, titik potong sumbu X, maka Y-nya diganti dengan 0. Nih, ya. Kita ganti dengan 0. Tuliskan dulu persamaannya, X tambah 2Y sama dengan 6. X-nya diganti 0. Maaf, Y-nya diganti 0, seperti ini. Maka X-nya tulis lagi, X ditambah 2, Y ganti 0 sama dengan 6. Kemudian X tulis lagi, 2 kali 0, 0 sama dengan 6. X tambah 0 hasilnya X, yaitu X sama dengan 6. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah X, Y. X-nya 6, Y-nya 0, maka 6,0. Kemudian titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Maka yang kita ganti dengan 0 adalah X-nya sekarang. X-nya ganti 0 plus 2Y tetap sama dengan 6. 0 tambah 2Y hasilnya 2Y sama dengan 6. Nah, di sini ada angka 2 lagi, maka kedua ruas dibagi dengan 2, kayak gini tadi nih. Maka tulisan seperti ini, 2Y dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2. 2 bagi 2, cara-cara tinggal Y, 6 bagi 2 hasilnya 3. Jadi, koordinat titik potong sumbu Y-nya adalah X, Y. X-nya 0, Y-nya 3. Seperti itu. Baru kita gambar di bidang koordinat kartesius. Tadi ini min 10,0 dan 0,5 kita gambar dulu. Kemudian kita buat dulu nih bidang koordinat kartesiusnya seperti ini. Nah, tadi yang pertama adalah apa? Min 10,0. X-nya min 10 berarti di sini. Min 10,0 ya, ini koordinatnya tulis juga. Baru tadi yang selanjutnya apa? Di sini ya. 0,5. Seperti ini. Baru kita hubungkan nih menjadi sebuah garis kayak gini. Nah, kemudian yang persamaan kedua tadi berapa tuh? Yaitu 6,0. Di sini berarti ya, 6,0. Kemudian satunya ada di 3 di sini ya, 0,3. Maka koordinatnya adalah 0,3. Baru ini juga kita hubungkan. Nah, perpotongannya di sini. Berarti inilah hasilnya nanti. Berapa nih koordinat titik potongnya? Yaitu lurus dengan 2. Berarti di sini ketarik garis 2. 2 dan lurus dengan 4. Berarti di sini kita beri tanda dan koordinatnya kita tulis yaitu min 2,4. Jadi dari grafik ini terlihat bahwa perpotongan dari dua garis ini perpotongannya di sini yaitu min 2,4, sehingga himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah ini min 2,4. Seperti itu ya. Ini cara menentukan penyelesaiannya dengan metode grafik. Seperti itu. Kalau misalkan ada soal cerita nih, soal cerita disuruh menyelesaikan dengan metode grafik, contohnya seperti ini. Contoh soal ketiga nih ya, bukan 2 ini, harusnya 3. Seperti ini. Tony membayar Rp4.000 untuk membeli 2 penghapus dan 1 ballpoint. Nah, di toko yang sama Rizal membeli 1 penghapus dan 1 ballpoint dengan harga Rp3.000. Maka tentukan harga 1 penghapus dan 1 ballpoint dengan metode grafik. Ya sama, tapi ada langkah yang harus kalian tulis dulu. Ini kan soal cerita, maka harus kita tuliskan dulu soal cerita ini menjadi bentuk matematikanya, menjadi model matematika. Kayak tadi itu menjadi sebuah SPLDV. Maka caranya adalah kita misalkan dulu. Misalkan nih, ini kan ada dua barang di sini, yaitu penghapus dan ballpoint. Maka kita misalkan X itu adalah harga dari penghapus. Kemudian yang Y adalah harga dari ballpoint. Nah, jadi kita misalkan seperti ini. Baru kita tuliskan model matematikanya. Lihat ya. Tadi Tony membeli apa nih? 2 penghapus. Penghapus itu X, maka 2X. Sini 2X. Kemudian 1 ballpoint, maka 1Y. Nah, 1Y itu kan boleh ditulis Y saja seperti ini. Sama dengan berapa? Bayar berapa? 4.000. Nih, model matematikanya. Kemudian di toko yang sama ada Rizal nih, membeli 1 penghapus, 1X berarti. Maka tulis saja X ditambah 1 ballpoint Y, maka 1Y, bayarnya 3.000. Berarti seperti ini. Inilah yang disebut dengan SPLDV. Nih, jadi kalau
soal cerita sudah kalian bentuk menjadi bentuk matematika atau model matematika seperti ini, bisa kalian gunakan metode grafik seperti tadi. Maka yang ditanyakan harga satu penghapus dan harga satu pulpoin, artinya mencari X dan Y ya. Kan harga penghapus sama dengan X, harga pulpoin sama dengan Y. Maka langsung kita kerjakan seperti tadi. Kita tuliskan dulu persamaan yang pertama, 2X tambah Y sama dengan 4000. Tulis di sini. 2X tambah Y sama dengan 4000. Langsung kita cari titik potong sumbu X, maka Y-nya 0. Y-nya kita ganti 0. Tuliskan dulu persamaannya. 2X tambah Y sama dengan 4000. Y-nya ganti 0. 2X tulis lagi, ditambah Y, Y-nya ganti 0 sama dengan 4000. 2X tambah 0, 2X sama dengan 4000. Nah, di sini ada angka 2 lagi nih. Berarti di sini tuliskan kedua ruas dibagi 2 seperti ini. Penulisannya 2X dibagi 2 sama dengan 4000 dibagi 2. 2X bagi 2, coret-coret 2-nya tinggal X sama dengan 4000 bagi 2, 2000. Jadi koordinat titik potong sumbu X adalah X, Y. X-nya 2000, Y-nya 0. Maka langsung kita tuliskan lagi titik potong sumbu Y. Maka X-nya 0, diganti 0 X-nya sekarang. Tuliskan persamaannya, yaitu 2X tambah Y sama dengan 4000. X-nya kita ganti 0. 2X, X-nya ganti 0, tambah Y sama dengan 4000. 2 kali 0, 0, plus Y sama dengan 4000. 0 tambah Y, Y sama dengan 4000. Jadi 0 tambah Y tetap Y. Jadi koordinat titik potong sumbu Y-nya adalah X, Y. X-nya 0, 4000. Seperti itu. Ini persamaan pertama sudah selesai. Tinggal kita beralih ke persamaan yang kedua, yaitu X tambah Y sama dengan 3000. Kita selesaikan di sini. Persamaan X tambah Y sama dengan 3000. Sama, kita cari titik potong sumbu X, yaitu Y-nya sama dengan 0. Tuliskan persamaannya dulu. X tambah Y sama dengan 3000. X-nya, Y-nya diganti 0. Maka X tulis lagi tambah Y, Y-nya 0 sama dengan 3000. X tambah 0, tetap X sama dengan 3000. Jadi, koordinat titik potong sumbu X-nya adalah X, Y. X-nya 3000, Y-nya 0. Kemudian, titik potong sumbu Y, maka X-nya 0. X-nya diganti 0 sekarang. X tambah Y sama dengan 3000, X-nya ganti 0. Ini 0 tambah Y sama dengan 3000. 0 tambah Y, tetap Y sama dengan 3000. Jadi, koordinat titik potong sumbu X-nya adalah, ini bukan sumbu X ya, ini sumbu Y ya, keliru nih, sumbu Y adalah X, Y, yaitu X-nya 0, Y-nya 3000. Nah, koordinat yang pertama tadi itu, dan ini kita gambar di bidang koordinat kartesius seperti yang tadi itu. Maka kita buat dulu bidang koordinat kartesiusnya seperti ini. Nah, sesuai dengan harganya ya. Jadi harga tertinggi kan berapa tadi? Kita anggaplah 5000. Ini, seperti ini. Ingat ya, jaraknya harus sama, gunakan penggaris. Kemudian tadi koordinat yang pertama tadi berapa? Ya di sini ya, 2000,0, kemudian dan 0,4000, ngomong di sini 0,4000. Nah, kemudian kita tarik garis ke sini menghubungkan dua titik ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang persamaan kedua sekarang. Tadi ada 3000,0 di sini berarti ya. 3000,0 di sini. Koordinatnya tulis juga, dan juga 0,3000 di sini berarti koordinatnya 0,3000. Baru kemudian kita hubungkan lagi nih dua titik ini jadi sebuah garis. Nah, seperti ini, sehingga kita cari perpotongannya. Oh, perpotongannya ada di sini. Inilah hasilnya berarti. Oh, lurus dengan X-nya 1000, Y-nya 2000. Kita tarik garis, putus-putus seperti ini. Nah, kita beri tanda. Kemudian kita tuliskan juga di sini koordinatnya, yaitu 1000,2000. Sehingga dari grafik ini terlihat bahwa kedua garis tersebut berpotongan di titik 1000,2000 seperti ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa X-nya itu 1000, Y-nya itu 2000. X-nya tadi itu harga penghapus, berarti harga penghapusnya adalah 1000. Y-nya tadi adalah harga ballpoint, sehingga harga ballpointnya adalah 2000. Seperti itu ya. Ini kalau soal cerita kita kerjakan dengan menggunakan metode grafik.
Mungkin sampai sini dulu untuk materi tentang SPLDV yang penyelesaiannya menggunakan metode grafik. Nanti pasti ada dengan metode-metode selanjutnya yang akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.